Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga yang mengasihi kami. Terpujilah Engkau Bapa di atas segalanya. Biarlah jiwa kami memuji Engkau dan biarlah firman-Mu hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Damai sejahtera dan kasih karunia-Mu itulah yang menyertai kami. Dan Roh Kudus menyingkapkan setiap kebenaran di dalam hidup kami. Sehingga kami hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman ini kepadamu. Dan kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, amin. Shalom, silakan duduk. Tuhan memberkati Anda, Tuhan mengasihi Anda. Terima kasih telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Anda tahu, 3 bulan yang lalu saya berangkat dari Medan dan saya sampai sekarang masih di sini. Haleluya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tuhan tetap menjawab walau iman kita tidak sempurna. Sama-sama kita katakan, Tuhan tetap menjawab walaupun iman kita tidak sempurna. Sama-sama kita 1, 2, 3 ya. Tuhan tetap menjawab walau iman kita tidak sempurna. Ketika berbicara tentang iman, banyak orang yang akan mengambil referensi dari Ibrani 11 ayat 1. Saya berharap semua pasti tahu di sini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kebanyakan orang mengartikan ayat ini seperti abstrak ataupun taksa maupun ambigu. Artinya tidak memiliki wujud yang pasti tetapi memiliki bayangan. Saudaraku yang terkasih, iman sebenarnya di dalam Ibrani 11 ayat 1 itu bukan arti iman sesungguhnya, tetapi itu adalah ciri daripada iman. Jelas? Itu adalah ciri daripada iman. Di mana kalau kita ringkas secara jelas bahwa Ibrani 11 ayat 1 ingin mengatakan kepada kita, tidak melihat tetapi tetap percaya. Amin. Jadi Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, kita tidak melihat tapi kita percaya kepada Allah. Di dalam Alkitab, salah satu contoh untuk mengindikasikan ayat ini adalah kisah Nuh dan keluarganya. Saudara tahu, ketika Allah datang kepada Nuh dan memberikan perintah kepadanya, Nuh sebentar lagi air bah akan datang ke seluruh dunia dan setiap orang akan dibinasakan dan hewan-hewan. Untuk itu bangunlah batra di atas bukit. Pertanyaannya sekarang, kalau seorang yang membangun kapal ataupun batra biasanya di mana? Di bukit atau di dekat laut? Atau di dekat pantai? Dekat laut kan? Oke, tetapi tetapi Nuh, dia membangun di atas apa? Di atas bukit. Secara nalar kita, ketika perintah ini diberikan oleh Tuhan, kita merasa ini aneh. Kita merasa bahwa ini kok membangun perahu di atas bukit? Ini mau jadi apa? Taman iman. Jadi tempat wisata. Tetapi dia percaya walaupun dia tidak melihat air bah. Nuh tetap membangun perahu itu sekalipun dia tidak melihat bahwa air bah akan datang. Dia tetap mengerjakannya bertahun-tahun. Mereka harus diejek, mereka harus dipermalukan, dianggap gila. Kadang-kadang iman seperti gila. Tetapi iman adalah yang memberikan kemenangan. Amin. Orang akan menganggap ketika kita memiliki iman itu seperti orang yang gila. Karena landasannya tidak berdasarkan logika, tidak berdasarkan dengan kenyataan. Tetapi berdasarkan kepada Tuhan. Tetapi lihat, Nuh ketika disuruh membangun bata di atas bukit. Saya ingin bertanya, kira-kira kalau di atas bukit yang tinggi, berapa lama hujan supaya mencapainya? Tergantung bukitnya dan tergantung air, seberapa lama hujan yang akan datang. Iya kan?
Nuh belum pernah mendapatkan pengalaman hujan yang begitu lama. Dia belum pernah merasakan hujan selama 40 hari 40 malam. Dia belum memiliki experience itu. Dia belum memiliki pengalaman itu. Tetapi yang dia lakukan adalah dia tetap membangun. Dan sampai pada akhirnya, buktinya adalah ketika air bah datang, walaupun dia tidak melihat, perahu itu telah bermanfaat. Perahu itu telah naik di atas bukit itu. Yang dulu orang mengejeknya, tidak mungkin air akan naik ke bukit. Kebayang gak sih kalau air sampai naik ke gunung yang tertinggi di dunia ini, ke Everest, 8 km, 8.000 meter. Bayangkan air itu menutupi. Lihat, sandarannya ada kepada Tuhan. Tetapi sebelum sejauh itu, untuk membahas judul ini, saya ingin bertanya, ada di sini imannya yang sudah sempurna? Ada? Kan di sini walaupun iman kita tidak sempurna, ada imannya di sini yang sudah sempurna? Ada? Oh ada, saya buktinya saya kemarin mabuk. Saya percaya di sini tidak ada yang mabuk, amin. Benar, saya percaya tidak ada yang mengaku maksudnya. Baiklah, kita akan membahas lagi tentang iman yang dimiliki Abraham. Kita buka di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 6. Kita akan melihat iman di sana. Kita akan melihat janji Allah di sana. Mari kita buka. Semuanya sudah dapatkan di handphone kudusnya? Saya bacakan bagi kita semua. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hamba aku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Di ayat 5 dikatakan, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Di ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, sebelum Allah berjanji di Kejadian 15, Allah telah berjanji di dalam Kejadian 12 bahwa Abram akan memiliki keturunan. Tetapi lihat di sini, apakah Abram dengan sungguh-sungguh mengatakan, berikan aku anak? Dia meragukan. Ya, bisa kita lihat di ayat 2. Masih apa lagi yang ingin kau Tuhan berikan kepadaku? Aku tidak memiliki anak. Aku tidak memiliki keturunan. Tapi saudaraku, kita ingin melihat Allah. Di saat janji Allah kepada Abraham, di Kejadian 12, di Kejadian 15, Tuhan kembali lagi mengingatkan janjinya kepada Abraham. Tuhan kembali lagi mengingatkan janjinya kepada kita, kepada saya, kepada saudara. Kadang-kadang kita melihat janji itu sudah terlupakan. Kita melihat janji itu, ya, itu PHP, kosong. Pemberi harapan palsu. Kita melihat janji itu, ya sepertinya janji itu sudah kedaluarsa. Tetapi lihat, bahwa Tuhan yang berjanji adalah setia. Sekalipun manusia tidak setia. Amin. Ini adalah kehebatan Tuhan. Tuhan akan mengingatkan kita. Tidak Abraham. Tidak, kamu akan memiliki keturunan. Lihat, di ayat 15 ini, Tuhan datang kembali mengingatkan janji. Tapi yang dilakukan Abraham adalah melihat situasi. Melihat keadaan. Ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah berjanji di dalam hidup kita, ketika Tuhan sudah berjanji
untuk mengasihi kita, untuk memberkati kita, untuk membawa kita kepada pengharapan itu. Tapi kadang-kadang kita melihat situasi kita. Kok Tuhan berjanji akan memberkati, tapi saya masih miskin? Kok Tuhan berjanji untuk memberikan kesehatan, tapi saya masih sakit? Kok Tuhan berjanji akan memberikan kesuksesan kepada saya, tapi saya masih gagal di dalam hidup ini? Kita sering melihat keadaan situasi kita. Abraham juga melakukannya. Abraham bahkan mengalihkan pandangannya. Tuhan berjanji kepada dia bahwa dia memiliki keturunan. Tapi yang dia pandang adalah hambanya. Dia berkata, hambaku Eliezer yang akan mewarisinya. Lihat, Tuhan berjanji kepada dia, tetapi dia melihat hambanya. Ini sangat jauh, bukan? Hari-hari ini saudaraku, ada kabar baik. Ketika Abraham melihat situasinya, ketika Abraham melihat keadaannya bahwa dia belum memiliki anak, padahal dia sudah tua. Usianya kira-kira 86 tahun. Sekitaran seperti itulah. Setelah 10 tahun. Artinya dia dipanggil 70, 80 tahun. Yang terjadi adalah, walaupun Abraham seperti kecewa dengan janji itu, yang Tuhan lakukan adalah, Tuhan membawa Abraham untuk memberikan penglihatan, yaitu bintang-bintang. Artinya, Tuhan kembali meneguhkan perjanjian. Itu yang ingin dikerjakan Tuhan bagi kita masing-masing. Tuhan tidak mau kita melupakan janji itu. Walaupun kita lupa, tapi Tuhan akan datang untuk mengingatkan janji itu. Tuhan akan datang untuk mengingatkan panggilan bagi setiap kita masing-masing. Karena saya percaya bahwa setiap manusia memiliki panggilan Tuhan. Dan setiap panggilan itu istimewa. Setiap panggilan itu unik. Dan setiap panggilan itu berharga. Tidak ada yang bisa disepelekan dengan janji Tuhan. Yang ketiga adalah, ketika Tuhan melihat itu, meneguhkan perjanjian itu, Tuhan hanya mau sebenarnya menerima solusi yang hanya berasal daripada Tuhan. Tahu kenapa maksud saya? Tuhan hanya mau menerima solusi yang dikerjakan oleh Tuhan. Yang dikerjakan oleh Abraham adalah, dan Sarai adalah, mereka mencari solusi daripada manusia. Benar? Ketika Tuhan berjanji di Kejadian 15 bahwa Tuhan akan memberikan keturunan, yang terjadi di Kejadian 16, Sarai istrinya berkata kepada Abraham. Kita lihat ya, di ayat 16. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Apa yang terjadi di sini? Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa mereka akan memiliki keturunan. Kembali lagi, mereka melihat hambanya. Yang pertama adalah hamba Eliezer, karena Tuhan menolaknya. Lalu Sarah berkata, ambillah hambaku itu. Namanya Hagar. Sering kita dalam hidup ini melihat bahwa rancangan kita itu seperti rancangan yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa solusi yang kita buat itu sepertinya ini adalah hikmat daripada Tuhan. Sarah di sini berusaha untuk menyenangkan suaminya Abraham. Dia ingin menggenapi firman Tuhan dengan cara manusia. Dia ingin menggenapi perjanjian itu dengan hambanya. Anda tahu hamba tidak memiliki harga diri. Mohon maaf, artinya hamba itu adalah budak yang bisa saja dibunuh kalau dia melawan. Dan yang terjadi adalah ketika Sarah menganggap bahwa yang disampaikan itu kepada Abraham, ini adalah hikmat. Ini sepertinya cara yang berhasil. Ini adalah cara kita untuk menggenapi firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil Hagar, budak Sarah.
Dan setelah beberapa waktu, Hagar mengandung. Yang terjadi di ayat seterusnya adalah ketika Hagar mengandung, dia menjadi merendahkan tuannya Sarah. Ini adalah indikasi di dalam hidup kita. Ketika Hagar itu dia tahu mengandung, dia tahu, wah, ternyata tuanku, posisiku sekarang hampir sama dengan tuanku Sarah. Walaupun dia tuanku sekarang, tetapi yang akan menjadi ahli waris adalah saya dan anak saya. Itu yang dia pikirkan. Karena di dalam pikiran Hagar, bahwa Sarah itu mandul. Dan yang akan mewarisinya adalah yang di kandungannya itu. Tetapi Tuhan tidak membiarkannya itu. Ketika Sarah membuat solusi itu, tetapi hasilnya berbanding terbalik. Kenapa saya katakan berbanding terbalik? Pertama-tama dia ingin menyenangkan suaminya Abraham. Tetapi setelah Hagar itu hamil, yang terjadi dia direndahkan. Artinya apa? Dia membuat suatu rencana yang berpikir bahwa itulah hikmat daripada Tuhan. Tetapi setelah waktu demi waktu telah membuktikan bahwa itulah hikmat yang salah, yang tidak berasal daripada manusia. Hikmat itu artinya menjadi senjata yang mengancam bagi kedudukan Sarah. Sering terjadi dalam hidup kita. Kita sering membuat rencana. Kita sering membuat suatu solusi di dalam hidup kita. Kita berpikir, oh sepertinya inilah solusi yang terbaik. Ini adalah terobosan daripada Tuhan. Tetapi ketika waktu membuktikan, ketika waktu telah memberitahu kepada kita, bahwa solusi, bahwa rancangan yang telah kita buat, yang tidak berasal daripada Tuhan, menjadi senjata di dalam hidup kita. Menjadi lawan di dalam hidup kita. Itu sangat menyedihkan. Kita tahu masing-masing. Ketika itu menjadi ancaman, Sarah menjadi marah. Sarah menjadi menindas hambanya Hagar dan mengusirnya. Walaupun Hagar kembali lagi. Maksudnya di sini saudaraku. Dia menjadi putus asa. Dia menjadi direndahkan pada saat itu. Ketika kita membuat solusi, jangan menandingi solusi daripada Tuhan. Ketika kita mau melakukan usaha, menyenangkan Tuhan, itu bukanlah cara yang terbaik. Tuhan hanya mau menerima apa yang telah dilakukan oleh Tuhan. Banyak orang yang berusaha sekarang ingin menyenangkan Tuhan. Banyak sekarang berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan. Dengan berbuat baik, itu baik. Saya tidak melarang Anda berbuat baik. Tetapi mari kita melihat bahwa Tuhan mau kita berkenan hanya oleh Yesus. Hanya dengan cara Tuhan sendiri. Bukan tentang usaha kita. Bukan tentang perbuatan kita. Karena perbuatan kita tidak pernah bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi oleh Yesus itu membuat kita berkenan. Oleh Yesus kita menjadi sempurna. Sarah telah menyediakannya, janji itu. Abraham juga menerima solusi daripada manusia itu. Ketika dia terakhir dikatakan di Kejadian 15 ayat 5 tadi, di ayat 6, ketika Tuhan menunjukkan itu, menunjukkan penglihatan itu, Tuhan meneguhkan kembali perjanjian itu. Yang terjadi adalah Abraham percaya. Dia percaya, lalu Allah menghitungnya sebagai kebenaran. Di sana, keturunan bukanlah hanya satu. Di dalam Galatia dikatakan bahwa keturunan Abraham yang sebenarnya adalah janji, yaitu Yesus. Bukan janji kecil, tetapi janji yang besar, yaitu Yesus. Itulah yang dijanjikan sebenarnya bagi setiap orang. Itu adalah keturunan yang sebenarnya oleh Abraham, yaitu Yesus. Ketika Abraham percaya kepada janji itu dalam kurung Yesus, Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran. Jadi percayalah kita kepada Yesus. Karena oleh Yesus kita memperoleh kebenaran. Tidak ada yang selain itu. Anda mungkin berusaha berbuat baik 1 hari, 2 hari ketika di gereja, tetapi setelah itu
kadang-kadang kita jatuh ke dalam dosa, lalu Anda merasa tidak kudus lagi. Lalu Anda merasa saya tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Itu adalah cara manusia. Tetapi ketika kita bersandar kepada usaha yang telah diberikan Tuhan, keselamatan yang diberikan Tuhan, Anda dikatakan tetap kudus. Anda dikatakan benar. Dan kebenaran Anda tidak berkurang. Anda tidak pernah dikatakan ketika Anda percaya kepada Yesus, kebenaran Anda 99,9%. Tidak. Itu iklan Garnier. Itu hanya iklan. Oke. Kebenaran Anda sepenuhnya benar di hadapan Yesus. Ketika Anda menerima janji daripada Allah, Bapa kita. Amin. Sekarang, tidak berselang dengan waktu. Kejadian ini sangat lama ketika Abraham menantikan anaknya. Butuh beberapa waktu ketika dia dipanggil, usianya 75 tahun kalau tidak salah. Dan dia memperoleh anaknya setelah usianya 100 tahun. Artinya ada selang waktu 25 tahun. Dan di usia 99 tahun, 99 tahun, Tuhan kembali lagi menampakkan diri kepada Abraham. Kita baca di dalam Kejadian 17, ayat 17, di mana Abraham sudah mulai tua, dan dia mulai menertawakan janji itu. Lihat ya, supaya lebih baik kita baca di Kejadian 17, ayat 15 sampai 19, oke? Kita baca. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Seterusnya, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Perhatikan baik-baik. Dia menganggap bahwa janji itu sudah menjadi lelucon. Ya Tuhan, aku udah mau 100 tahun, apakah aku harus memiliki anak lagi? Lalu dikatakan, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang akan berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Lihat, dia bertanya. Kenapa dia bertanya? Karena dia tidak. Biasanya orang yang bertanya tidak tahu. Dia berkata, mungkinkah? Padahal sebelumnya Tuhan sudah berjanji di Kejadian 12, di Kejadian 15. Tetapi yang terjadi berulang kali, dia menjadi tertawa. Dia menganggap, saya sudah tua Tuhan. Abraham menertawakannya. Lalu lihat istrinya di Kejadian 18. Perhatikan, di Kejadian 18 ayat 10 sampai 12, mereka melakukan hal yang sama. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan, mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mempunyai anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Lanjut. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati. Hai. Lanjut. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirlah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tubuhku sudah tua. Perhatikan dengan baik-baik. Sarah, Abraham menertawakan karena memang usia mereka sudah lanjut usia. Saya ingin bertanya kepada kita semua. Biasanya usia 60 sampai ke atas itu disebut lansia. Dan kalau kita sekarang, rata-rata sekarang umur lansia 60 itu sudah memiliki cucu. Benar atau tidak rata-rata ya? Sudah memiliki cucu. Sudah lanjut usia. Yang menjadi pertanyaan saya sekarang ini adalah, nenek siapa di sini yang masih melahirkan? Lansia. Kan Sarah usianya udah lanjut usia. Pertanyaan saya, nenek siapa di sini yang masih melahirkan? Anda?
Wow, itu berita bagus. Saya hanya bertanya, kakeknya masih hidup? Maksud saya apa? Sarah kan sudah tua, sudah nenek-nenek. Abraham sudah kakek-kakek. Tetapi memperoleh anak. Ini penting kita perhatikan. Bahwa ini adalah cara Tuhan. Bahwa Tuhan di luar kemustahilan itu. Walaupun waktu telah menyatakan itu tidak mungkin lagi. Bahwa Sarah tidak memiliki opum lagi. Dia sudah dikatakan mati haid. Dan walaupun ada benih daripada Abraham, itu tidak berguna lagi bagi Sarah. Karena dia tidak memiliki opum lagi. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan, walaupun waktu begitu lama, tetapi waktu yang begitu lama telah menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja. Bahwa Allah tetap berkarya walaupun di usianya lansia. Ini yang penting kita tahu, saudaraku. Bahwa Tuhan ingin bekerja di dalam hidup kita. Tidak peduli bahwa manusia berkata, kamu sudah tidak mungkin untuk memiliki anak. Kamu tidak mungkin untuk berhasil. Kamu tidak mungkin untuk memilikinya. Itu hal mustahil. Karena kamu bodoh. Tetapi Tuhan tidak akan berhenti untuk melakukan karya-karyanya di dalam hidup kita. Tuhan tidak akan berhenti oleh karena kata-kata dunia. Tuhan tidak berhenti karena waktu. Dan puji Tuhannya, walaupun usia Sarah 90 tahun, dia memiliki anak. Dia tidak langsung mati walaupun dia sudah tua. Tuhan masih memberikan waktu sekitar 36 tahun lagi. Artinya Tuhan memberkati Sarai supaya Sarai melihat anaknya bertumbuh dewasa 36 tahun. Betapa baiknya Tuhan itu memberkati Sarai. Betapa baiknya Tuhan memberkati Abraham. Kita melihat, kadang mereka mencari solusi dari pertama, Abraham di Kejadian 15 melihat situasi. Dan yang kedua, Abraham menerima solusi daripada Sarai supaya dia mengikuti bahwa mereka akan mendapat perjanjian itu dari hambanya Hagar. Yang selanjutnya, di Kejadian 17, Abraham tertawa. Dia berpikir itu lucu. Dia bertanya, mungkinkah? Di ayat 18, Sarai juga melakukan hal yang sama. Supaya benarlah yang dikatakan oleh Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Jika kita tidak setia, ketika iman kita mulai lemah, ketika iman kita goyah, karena iman kita tidak sempurna, tetapi Tuhan tidak akan membiarkan Anda oleh karena iman yang kecil itu. Karena keputusasaan itu. Tidak, Tuhan akan tetap melakukan rancangannya. Surga akan masih terbuka kepada kita. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati hari ini? Angkat tangannya. Tetaplah berpegang pada tangan Tuhan. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Karena situasi bisa berubah, tetapi janji Tuhan akan selalu berkarya bagi kita. Marilah kita belajar, saudaraku. Bahwa pada dasarnya, iman manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi, iman adalah suatu pribadi, yaitu Yesus. Dan Yesus adalah penggenap iman kita. Jadi ketika iman kita tidak sempurna, saudara tidak perlu khawatir. Karena ada Yesus untuk menggenapi iman saudara. Biarkan Yesus yang menjadi iman Anda. Bukan iman diri sendiri. Karena Yesus adalah iman itu sendiri. Tidak ada yang lain. Bedakan ya, ini sekedar. Bedakan ya, prinsip iman dengan ciri-ciri iman. Dengan siapa itu iman. Pengertian mutlak iman adalah Yesus, pribadi Yesus. Ciri-ciri iman yaitu apa yang mustahil, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ciri-ciri iman, karakteristik iman, apa yang jauh, apa yang sukar itu menjadi dekat. Itu adalah ciri-ciri iman. Sedangkan prinsip daripada iman adalah percaya saja. Tidak ada yang lain. Jadi
kita semua percaya saja kepada Yesus, apa yang telah dilakukan Yesus. Supaya lebih jelas lagi, mari kita baca di dalam Matius 9 ayat 20 sampai 22. Kita akan menemukan di sini seorang perempuan yang pendarahan. Mungkin saudara sudah pernah membacanya. Oke? Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Lanjut. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara tahu kalau perempuan yang pendarahan itu dianggap najis, dianggap kotor, dianggap tidak berkenan. Apapun yang dilakukan orang najis itu tidak berkenan. Dia tidak bisa menyentuh di dalam perjanjian lama, dia tidak bisa menyentuh sembarangan orang, apalagi menyentuh seorang rabi ataupun Yesus. Dia tidak bisa sembarangan menyentuh siapapun. Kitab suci, benda-benda yang kudus tidak bisa dia sentuh. Kalau ketahuan bisa saja dia mati. Bisa saja dia dicela. Tetapi yang terjadi adalah supaya dia melakukan solusinya, tetapi dengan memandang Yesus. Ini yang harus kita perhatikan. Dia berjalan, tetapi dia mengikuti Yesus dari belakang. Dan ketika dia menjamah, asal saja kujamah. Perhatikan di sini, asal saja mirip dengan kata percaya saja. Asal saya jamah saja. Dan akhirnya ketika dia menjamah itu, Yesus ketika dia belakang, dia merasakan ada aliran kuasa yang mengalir daripadanya. Dan dia berkata, kalau di dalam kitab yang lain dia berkata, siapa yang menjamah jubahku? Dan ketika dia melihat ke belakang, ada perempuan yang najis, dia tidak berkata, hei kamu orang najis, bukan itu yang dikatakan. Hei kamu gagal, kamu seharusnya tidak menyentuh saya, itu menyedihkan saya. Oh tidak. Tapi Yesus berkata, teguhkanlah hatimu. Di saat kita ragu dalam hidup kita, di saat kita bimbang hari-hari ini, mungkin kita pernah membuat keputusan yang salah. Mungkin kita pernah membuat jalan yang salah. Sangat mudah untuk menyesal, sangat mudah untuk menyalahkan situasi kondisi itu. Tetapi Tuhan mau katakan, teguhkan kembali hatimu. Teguhkan kembali hatimu untuk panggilan itu. Teguhkan kembali hatimu. Dan yang terjadi adalah, dia disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak mengungkit-ungkit kenajisannya. Tuhan tidak mengungkit kesalahan-kesalahan. Tuhan tidak mengungkit kesalahan perempuan ini. Tuhan tidak mau mengungkit kegagalan-kegagalan kita. Itu adalah hanya cara iblis supaya kita tidak pergi kepada Tuhan. Itulah cara dunia ini untuk menghambat kita datang kepada Tuhan. Tapi yang dia lakukan oleh Tuhan adalah memanggil kita, meneguhkan kita kembali. Saat Abraham juga dan Sarai melakukan kegagalan itu, melakukan kesalahan itu, Tuhan tidak mengungkit-ungkitnya. Tuhan tidak katakan, kamu sudah salah, kamu gagal. Selesai sudah hidupmu. Aku tidak akan memberkati kamu lagi. Saya tidak akan memberikan anak itu lagi. Bukan itu yang dikatakan Tuhan. Tapi dia datang berkali-kali untuk mengingatkan, kamu akan memilikinya. Apa yang saudara rasakan hari ini? Di akhir-akhir ini. Apa harapan saudara kepada Tuhan? Apakah saudara khawatir dalam hidup ini? Apakah saudara merasa dicobai hari-hari ini? Tuhan tidak mendatangkan pencobaan kepada kita untuk menjadikan kita lemah, tetapi supaya kita menjadi kuat. Biarlah melalui kisah ini, melalui kehidupan mereka ini, kita dapat belajar bahwa Tuhan selalu menjawab
Tuhan tidak akan diam. Walaupun iman kita tidak sempurna. Walaupun saudara mempersalahkan iman, tapi Tuhan tidak akan mempersalahkan iman Anda. Selama kita percaya kepada Yesus. Karena iman yang dilihat Yesus bukanlah tentang jumlah, bukan tentang kuantitas, berapa besar iman Anda. Apakah itu sebesar MP-MP? Bukan itu yang dilihat Tuhan. Tetapi apakah kamu percaya? Hanya itu saja kepada Tuhan. Dan Tuhan bersedia untuk merangkul. Tuhan bersedia untuk menjawab setiap iman yang dilemparkan kepada Yesus. Setiap perkataan yang disampaikan kepada Yesus. Tuhan tidak menutup surga bagi kita semua. Amin. Amin. Mari kita bangkit semuanya untuk berdiri. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Bahwa Dia akan menjawab semua apa yang telah Dia janjikan. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pembohong, tetapi Dia setia walaupun kita tidak setia. Mungkin waktu telah menyatakan janji itu telah hilang, tetapi Dia tetap ada di tangan Tuhan dan Dia mau memberikan kepada kita. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terpujilah Engkau, Khalik langit dan bumi dan alam semesta ini. Oleh-Mu kami hidup, oleh-Mu kami dapat bertahan di tengah badai hidup ini. Kami percaya Tuhan, bahwa sekalipun kami kadang-kadang ragu, bahwa sekalipun kami merasa lemah, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan menolong kami di dalam segala kondisi hidup kami. Kami tahu Tuhan kami bukanlah Tuhan pembohong, tapi Tuhan kami setia. Dia yang berjanji ya dan amin di dalam Yesus. Kami percaya itu Tuhan. Inilah firman-Mu. Biarlah Roh Kudus semakin menyingkapkan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kami. Sehingga kami ketika kami tahu kami gagal, sehingga kami ingkar, waktu kami ingkar, kami tahu bahwa Tuhan akan kembali menguatkan hidup kami. Bahwa Tuhan akan kembali mengatakan, tidak, bahwa rencana Tuhan akan berhasil di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus, Roh Kudus, dan Allah Bapa, Engkau menyertai kami.